Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, tak terasa ya adik-adik ya, hari ini kita sekolah minggu lagi bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama, kita berdoa bersama, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, kita mau mengawali ibadah kita hari ini dengan puji-pujian. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kasih setia Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, bahkan Lose juga. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Kita katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita katakan sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami semuanya boleh memulai sekolah online kami. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, aktivitas kami hari lepas hari di dalam rumah, bahkan di lingkungan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih juga untuk pertolongan Tuhan, baik bagi mama dan papa, baik bagi Koko dan Cece, bahkan adik-adik kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semuanya bersyukur karena Tuhan memberikan kami semuanya kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Loso mau sapa dulu nih untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay. Nah, Loso juga mau menyapa nih, selamat pagi juga mungkin di antara adik-adik sekolah minggu yang baru pertama kali nih hadir di sekolah minggu YKTB. Selamat beribadah ya untuk adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik, Loso mau ajak kita semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan pujian. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bukan orang lain, bukan barang-barang, atau bukan hal-hal yang lain. Tetapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kayaknya Loso lihat nih ya, adik-adik masih ada belum yang berdiri. Adik-adik masih haleluya, puji Tuhan, atau masih ada yang ngantuk, masih ada yang malas memuji Tuhan. Nah, Loso mau ingatkan, Loso mau ajak sekali lagi ya, ayo kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat yang pastinya ya. Jadi yuk kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji
adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengatakan bahwa aku mau dengarkan firman Tuhan, ya Tuhan Yesus. Cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Nah, hari ini kita sudah tadi memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di minggu ini kami semua anak-anak sekolah minggu dapat kembali beribadah. Tuhan tolong kami semua, kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause Zela juga yang akan menyampaikannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, kita mau belajar nih firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25. Tapi panjang ya Lause ya. Nah karena panjang, adik-adik semua boleh nanti lihat video Alkitab bersuara yang akan Lause bagikan untuk adik-adik semua. Ayo kita lihat videonya. Kitab 1 Samuel. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akhis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini." Lalu Akhis berkata kepada Daud, "Sebab itu, aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal.
Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya. "Janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau
akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. tetapi Saul menolak dan berkata, Aku tidak mau makan. tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya, dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Nah, adik-adik, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan 25 ayat panjang ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar. Langsung tanya sama adik-adik semua, siapa saja tokoh yang ada di dalam Kisah 1 Samuel pasal 28 tadi. Yang pertama ada Raja Saul, yang kedua ada Samuel, yang ketiga ada tentara Filistin, yang keempat ada perempuan pemanggil arwah. Nah adik-adik semua, tema kita di minggu ini yaitu jangan berpaling dari Tuhan. Nah adik-adik semua, apa sih maksudnya berpaling? Berpaling itu adik-adik seperti kita sudah melihat pada satu arah, kemudian kita menoleh ke arah yang lain. Itu namanya berpaling. Kemudian berpaling juga artinya berganti pikiran dan juga berubah pilihannya. Dan yang ketiga artinya berpaling artinya pergi meninggalkan. Dan arti dari tema kita di minggu ini jangan berpaling dari Tuhan, artinya jangan menoleh ke arah lain selain daripada Tuhan, dan juga jangan berganti pikiran dan juga pilihan selain daripada Tuhan. Dan yang terakhir maksud dari tema kita, jangan meninggalkan Tuhan dan beralih kepada yang lainnya adik-adik. Dan juga arti jangan berpaling daripada Tuhan artinya kita harus setia. Nah adik-adik, bagaimana sih keadaan yang sudah adik-adik lihat tadi dari pembacaan, dari video yang Lause bagikan bersama-sama tadi? Bangsa Israel pada saat itu sedang berada di dalam kesulitan. Mereka merasa terancam karena apa adik-adik? Yang sudah kita baca tadi, ternyata tentara Filistin sudah dekat di tempat mereka dan ingin mengepung bangsa Israel. Nah adik-adik, raja yang pada saat itu memerintah, tadi siapa tokoh yang pertama? Yaitu Raja Saul. Nah adik-adik semua, Raja Saul mendengar hal itu, dia menjadi sangat takut adik-adik. Nah adik-adik, apalagi sih keadaan yang membuat Raja Daud menjadi sangat takut? Yang pertama adik-adik,
Wah, ternyata Daud yang adalah hamba daripada Raja Saul, dia pergi meninggalkan Raja Saul. Dia pergi kemana adik-adik? Dia pergi kepada Raja Akis, yaitu raja orang Filistin. Dan orang Filistin adalah musuh daripada orang Israel. Dan kita tahu bahwa Daud juga yang hebat itu pergi kepada mereka. Dan begini kata Raja Saul, "Waduh, Daud yang sangat kuat itu pergi meninggalkan aku. Bagaimana aku dapat melawan orang Filistin sedangkan dia kemudian pergi dan bekerja sama kepada tentara orang Filistin?" Nah, adik-adik, saat itu saat Raja Saul mengetahui bahwa Daud telah pergi dan tidak mau lagi bersama-sama dengan Raja Saul menjadi sangat takut, cemas, dan tidak tahu lagi mau berbuat apa. Dan yang kedua, adik-adik, keadaan yang membuat Raja Saul menjadi sangat takut ialah Raja Saul mengingat bahwa jika ada Nabi Samuel, pasti dia bisa meminta pertolongan untuk mendoakannya dan untuk meminta kepada Tuhan petunjuk bagaimana dia harus melawan tentara Filistin. Tetapi yang sudah kita baca tadi adik-adik, ternyata Nabi Samuel telah meninggal dan dikuburkan di Rama. Oleh karena itu, keadaan ini juga membuat Raja Saul menjadi sangat takut adik-adik. Dia tidak tahu lagi mau kepada siapa dia meminta tolong. Dan yang ketiga, keadaan selanjutnya adik-adik, Raja Saul juga masih mau bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bagaimanakah hal yang seharusnya dilakukannya untuk menghadapi tentara Filistin. Tetapi ternyata adik-adik, Raja Saul tidak mendapat jawaban apa-apa daripada Tuhan. Kemudian Raja Saul juga bertanya kepada para imam. Adik-adik tahu dikatakan di Alkitab tadi lewat dua batu, yaitu Urim dan Tumim. Itu adalah dua batu yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi dari semua yang telah diupayakan oleh Raja Saul, tidak ada satupun jawaban daripada Tuhan kepadanya adik-adik. Nah, adik-adik semua, bagaimanakah menurut adik-adik keadaan yang sedang dihadapi oleh Raja Saul? Keadaan yang dihadapi Raja Saul berarti sangat sulit adik-adik. Tidak ada satupun yang dapat membantunya. Bahkan hambanya yang hebat, yaitu Daud, pergi meninggalkan dia. Tuhan yang dia sembah, yang dia percaya, di saat Raja Saul meminta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan pun diam dan tidak memberitahu apa yang harus dilakukan olehnya. Dan yang terakhir, Nabi juga yang pada saat itu berbicara kepada raja-raja, menyampaikan pesan Tuhan bagi mereka juga telah tiada dan telah meninggal. Nah adik-adik, Raja Saul mengambil tindakan yang benar, dia mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, ternyata sifat Raja Saul mempunyai sifat yang tidak sabaran adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi saat Tuhan belum menjawab dia, kemudian dia pergi mencari jalan yang lain, pergi menurut apa yang dianggap benar, dan dia tidak lagi percaya dan setia kepada Tuhan, dan dia tidak mau menanti jawaban daripada Tuhan. Dan apa adik-adik yang sudah kita baca tadi, Raja Saul bertanya apakah masih ada orang yang bisa memanggil arwah. Pada saat itu semua pemanggil arwah telah dimusnahkan setelah Samuel meninggal. Tetapi karena Raja Saul sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, akhirnya Raja Saul mencari cara yang lain, dan tentunya adik-adik itu sangat tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kemudian dia bertanya, apakah kamu tahu semua di manakah dapat saya temukan orang yang bisa memanggil arwah? Kemudian pegawai istananya menjawab bahwa ada seseorang perempuan yang dapat memanggil arwah dan dapat dicari di tempat yang bernama
Endor, tapi itu jauh adik-adik. Walaupun jauh, Raja Saul tetap pergi kepada perempuan itu dan kemudian meminta perempuan itu untuk memanggil Samuel. Walaupun yang datang itu bukanlah Samuel karena Samuel pada saat itu telah mati. Tetapi itu hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua kesalahan yang Saul lakukan ternyata ini bukan yang sekali saja adik-adik. Ternyata sebelumnya Raja Saul sudah melakukan kesalahan ini juga. Pada Samuel pasal yang ke-13, ternyata pada waktu berperang pun melawan orang Filistin, Raja Saul tidak sabaran dan akhirnya dia melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Padahal itu bukanlah tugasnya karena pada saat itu Raja Saul sedang terhimpit karena orang Filistin telah maju dan sudah mau mendapati orang-orang Israel. Nah, adik-adik, pada saat ini juga kita lihat dia berpaling daripada Tuhan dan pergi mencari jalan yang lain. Dia mencari orang yang dapat memanggil roh. Dan adik-adik, dia seharusnya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menunggu jawaban daripada Tuhan, melainkan dia sangat tidak sabaran dan mencari jalan lain yang dia anggap benar. Padahal di hadapan Tuhan yang dia lakukan adalah suatu kekejian. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar dari kisah Raja Saul ini. Apakah yang Raja Saul lakukan benar? Tentunya tidak ya adik-adik. Kita mau belajar yang pertama, di dalam keadaan apapun adik-adik, walaupun terdesak seperti yang dialami oleh Raja Saul, dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa, tidak ada orang di sisinya yang dapat membantu dia. Dia pun sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi dia belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Nah, walaupun keadaannya seperti itu, kita tidak boleh berpaling daripada Tuhan. Contohnya saja adik-adik, seperti adik-adik mungkin saat ini sedang sekolah ya. Sekolah pasti di akhir selesai kita sekolah ada ujian semester atau ujian yang lainnya. Kemudian adik-adik, saat adik-adik sudah berusaha belajar, kemudian adik-adik sudah mencoba cara lain, yaitu mungkin ikut les atau ikut pelajaran tambahan dari sekolah, tetapi saat adik-adik juga belajar sepertinya pelajarannya sangat sulit. Kemudian saat ujian sekolah, adik-adik tidak sungguh-sungguh menyerahkan apa yang sudah adik-adik pelajari kepada Tuhan. Dan kemudian adik-adik berpikir, sepertinya saya harus membuat catatan. Kemudian saat ujian, saya lihat catatan saya biar nilai saya bagus, dan adik-adik kemudian tidak ingat lagi kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong adik-adik semua untuk dapat mengingat kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu adalah contoh berpaling daripada Tuhan, menggunakan cara-cara yang tidak benar, menggunakan jalan-jalan yang lain yang menurut adik-adik benar, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah salah dan adalah dosa adik-adik. Walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi walaupun Tuhan belum menjawab kita, janganlah kita mencari jalan lain dan mengandalkan diri sendiri adik-adik. Karena apa? Seperti Saul tadi adik-adik, dia meminta petunjuk kepada Tuhan, walaupun apapun yang dia terima, dia tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan dan membuat dia beralih kepada yang lain. Adik-adik, seharusnya kita tidak boleh melakukan seperti itu adik-adik. Janganlah berpaling daripada Tuhan, artinya tadi apa? Kita harus tetap setia hanya kepada Tuhan adik-adik. Terutama apa adik-adik? Di dalam kehidupan kita yang terutama haruslah Tuhan. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada kemampuan-kemampuan kita sendiri, tidak boleh ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Karena itu adik-adik kita juga boleh belajar. Yang kedua, kalau Raja Saul tadi
menuntut Tuhan untuk menjawabnya, menuntut Tuhan untuk dapat menolongnya. Tetapi Tuhan sama sekali tidak menjawab Raja Saul, adik-adik. Kita juga sebagai orang-orang percaya, kita memang Tuhan izinkan kita boleh berdoa, boleh berharap kepada Tuhan. Tetapi tidak sebaiknya kita menuntut, karena hak itu kita nggak punya hak untuk menuntut Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kita. Tugas kita itu cukup perlu sabar menantikan jawaban Tuhan dan juga tetap setia dengan apa tadi adik-adik? Setia dengan jalan-jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh seperti Raja Saul tadi adik-adik. Dan yang ketiga, kita mau belajar kalau kita lihat selanjutnya kehidupan Raja Saul bagaimana sih? Ternyata kehidupan Raja Saul menjadi kacau berantakan. Dia juga kalah melawan tentara Filistin adik-adik, dan di akhir kehidupan Raja Saul adik-adik tahu dia mati konyol adik-adik. Dia mati bunuh diri adik-adik karena dia sudah tidak tahan lagi dan dia tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi musuhnya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kalau kita sudah mengandalkan diri sendiri, karena dosa itu adik-adik mengikat kita. Akhirnya kita terus ada di dalam dosa itu dan tidak mau lagi melihat kepada yang benar, melihat kepada firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak mau lagi melihat kepada Tuhan karena kita sudah berpaling terlalu jauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah berpaling terlalu jauh, maka hati-hatilah adik-adik, kita akan sulit untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan lama-kelamaan Tuhan pun tidak mau lagi melihat kita dan tidak mau lagi mendengar setiap doa kita dan kita akan ditolak oleh Tuhan. Raja Saul telah mengalami hal itu adik-adik karena dia sudah berulang kali ditegur oleh nabi yang pada saat itu juga menegur dia, dan juga dia juga sudah diberikan firman Tuhan lewat Tuhan sendiri berfirman lewat perantara nabi, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu pagi hari ini adik-adik kita mau terus belajar di dalam kehidupan kita, dalam semua yang kita hadapi, ada keadaan yang baik, ada keadaan yang sulit, ada keadaan yang mendesak kita, tetapi itu semua tidak boleh membuat kita jauh daripada kebenaran dan juga jauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh berpaling dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Demikian firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik semua. Tapi sebelum itu Lause punya 3 pertanyaan dari kisah 1 Samuel pasal 28 yang sudah kita lihat videonya tadi adik-adik. Yang pertama adik-adik, siapakah musuh yang berperang melawan orang-orang Israel? Yang kedua, di manakah tempat tinggal perempuan pemanggil arwah yang dicari oleh Raja Saul? Dan yang ketiga, mengapa Saul menyuruh orang-orang untuk mencari perempuan pemanggil arwah, dan arwah siapa yang ingin dipanggil oleh Raja Saul supaya dia muncul? Nah, ketiga pertanyaan ini adik-adik nanti boleh jawab dan berikan jawabannya lewat WhatsApp ya. Sekaligus adik-adik nanti mengirimkan video rekaman ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil daripada Imamat pasal 19 ayat 31. Imamat pasal 19 ayat 31. Nah, kita mau menghafalnya bersama-sama ya adik-adik. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi adik-adik, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu.
Nah, adik-adik, demikian ayat hafalan kita. Nanti adik-adik boleh rekam, kemudian bagikan di grup WA Sekolah Minggu. Dan juga jangan lupa 3 kuis Lause tadi ya, boleh dijawab. Nah, dengan demikian ibadah dan juga perenungan firman Tuhan kita boleh selesai. Kita berdoa ya, mohon pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari kehidupan Raja Saul, di mana di dalam semua keadaan yang dihadapi Raja Saul, dia kemudian berpaling daripada Tuhan dan tidak menjadi setia dan meninggalkan Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami supaya belajar terus setia dan percaya kepada Tuhan, tidak mencari jalan-jalan kami sendiri, tetapi boleh sungguh-sungguh percaya dan terus berdoa serta menantikan jawaban daripada Tuhan bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam waktu ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memberikan persembahan. Lose ingatkan untuk adik-adik semuanya ya, kalau sekalipun kita ini beribadah secara online, kita tetap juga harus memberikan persembahan. Caranya, adik-adik bisa meminta tolong ke papa mama untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja dengan cara menambahkan kode persembahan sekolah minggu. Jadi dengan meletakkan angka 11 di ujung nominal yang akan ditransfer. Caranya seperti di bawah ini ya. Adik-adik bisa lihat nomor rekeningnya gereja dan juga bagaimana caranya untuk memberikan persembahan sekolah minggu. Atau mungkin di antara adik-adik yang mau memberikan persembahannya langsung memberikan ke gereja, bisa juga tuh untuk memberikan uangnya dan memasukkannya ke dalam amplop lalu diantar ke gereja ya, bisa dikasihkan ke lause yang ada ataupun juga ke orang-orang yang ada di gereja. Kok enggak nyambung ya? Kamu bilang Z, tapi Z nanti pulang pula. Iya, lanjut aja ya. Iya kan? Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan nih untuk Tuhan. Lo seingatkan sekali lagi ya untuk adik-adik ya, bahwa sekalipun nih kita beribadah secara online, tapi kita juga harus memberikan persembahan. Nah, adik-adik, lo mau kasih tahu nih caranya nih ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara meminta tolong papa mama ataupun koko ataupun cece untuk mentransfer persembahannya ke rekening gereja. Dan juga jangan lupa harus ditambah angka kode persembahan, yaitu ditambah angka 11 di ujung nominal persembahan. Nah, lo kasih tahu nih ya, caranya di bawah ini. Ada nomor rekening gereja juga dan juga ada caranya bagaimana kalau mau memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Atau mungkin di antara adik-adik juga mau memberikannya langsung datang ke gereja dengan cara memasukkan uangnya ke dalam amplop lalu mengantarkannya ke gereja. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, sekaligus Lose juga memimpin kita semuanya di dalam doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah memberkati kami semuanya, Tuhan juga sudah memberkati papa, mama dalam pekerjaan usaha, bahkan Koko, Cece, semuanya dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan pada pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh terus menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang semakin terus mengenal Engkau, menjadi anak-anak yang semakin terus bertumbuh kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk dalam sekolah kami, pertumbuhan kami, bahkan keluarga kami, mama, papa, Koko, Cece, semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa akan menolong setiap kami dan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk menyerahkan untuk semua teman-teman kami, sekolah anak-anak sekolah minggu IKTB, mungkin saat ini ada yang sedang sakit.
Kiranya Tuhan juga senantiasa akan memulihkan melalui setiap makanan yang dikonsumsi, obat-obatan juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita juga sudah berdoa bersama dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, hari ini kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu GKTB di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku berjanji mau setia kepada Tuhan. Aku berjanji tidak berpaling dari Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.